untuk melaksanakan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk itu saya mohon bantuan Bapak, apakah boleh Pak? Terima kasih Bapak. Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Oh iya, terima kasih. Nah, berkaitan dengan tadi permasalahan dilema etika dan sebagainya, kita dengan melihat dampak dalam artian kita bisa meminimalisir ya daripada permasalahan tersebut sebagai akibatnya, yaitu dengan berpegang teguh kepada orientasi kepada anak. Baik Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kaitannya dengan mengambil keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kita dengan melihat dampak akibatnya, yaitu dengan cara meminimalisir. Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan identifikasi masalah, dalam artian di sini anak atau permasalahan tersebut kita dapat selesaikan secara lebih baik melalui musyawarah. Baik, bagus sekali nih Bapak dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, kita kan punya stakeholder dalam artian pemangku jabatan di lingkungan kita. Nah, di situ kan kita dapat melaksanakannya dengan musyawarah, dengan yang pertama dengan petani Jawa, kemudian yang kedua dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita, kemudian pemuda. Nah, ketika kita dari pemangku-pemangku ini kita kolaborasikan, maka dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Bagus, tepat sekali nih Pak langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika Bapak? Nah, yang saya anggap paling efektif di sini yaitu kita mencari pemecahan masalahnya, nah, yaitu dengan merujuk kepada kepentingan bersama, dengan kita mengambil masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ataukah membuat sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terkait dengan permasalahan kaitannya dilema etika, kita tidak ada jadwalnya, tetapi kita kondisional, dalam artian sesuai dengan ibaratnya kejadian. Ketika kejadian itu kan muncul secara tiba-tiba, tidak terjadwal. Jadi ketika ada permasalahan, maka kita selesaikan secara langsung sehingga tidak ada efek di kemudian hari, tidak menjadi perkembangan masalah di kemudian. Jadi kondisional nih Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pembahasan masalahnya otomatis kita kaitannya dengan teman sejawat kita, menjawab masukan, kita musyawarahkan mana yang terbaik, maka itulah yang dapat kita ambil dari masukan. Kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika tersebut? Nah, dari pembelajaran yang dapat saya petik, otomatis tadi kaitannya dengan melibatkan teman-teman
atau rekan sejawat dengan pemangku kepentingan dan yang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Otomatis di sini adanya kolaborasi bersama dalam menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Dari Bapak saya mendapatkan banyak ilmu, banyak wawasan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sangat luar biasa sekali Bapak. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Dan mohon maaf apabila dalam wawancara ini banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sukses selalu buat Bapak. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Resi. Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Resi. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu, mohon maaf sebelumnya minta waktunya sebentar. Saya mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan wawancara berkaitan dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu ada waktu sebentar untuk saya wawancarai? Tentu saja ada Bu Resi. Terima kasih Bu Fitri. Baik, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah merupakan bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus kami biasanya dipelajari tentang permasalahannya terlebih dahulu. Dalam mana itu pernyataan benar benar maka kita ada katakan itu bahwa masuklah dilema etika. Dan manakala ada perbuatan yang benar-benar salah maka kita kategorikan itu termasuk pada rujukan moral. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu akar permasalahannya sehingga nanti untuk solusi permasalahan masalahnya. Baik, jadi dicari dulu itu akar permasalahannya dan dari hal itu bisa mengidentifikasi apakah masuk dilema etika ataukah bujukan moral. Baik Ibu, apakah selama ini yang Ibu jalankan dalam mengambil keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dengan meminimalisir resiko yang ada nih, jadi tentunya dengan tetap berpihak kepada murid, jadi semua permasalahan yang ada kemudian kita cari penyelesaian masalahnya harus tetap mengutamakan kepentingan murid dan kita cari kekurangan serta kelebihannya sehingga tidak ada satu pun yang dirugikan dari permasalahan yang ada. Bagus banget Ibu, minimalisir resiko yang ada. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kita selain mengidentifikasi di awal dari permasalahan yang ada, itu kita akan melakukan diskusi. Dan dari diskusi tersebut itu sebagai bentuk kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian kita akan bermusyawarah untuk mencari alternatif pemecah masalah yang terbaik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus yang ada? Untuk yang paling efektif ya, dari semua langkah-langkah yang pernah saya lakukan itu menurut saya adalah dengan bermusyawarah melalui forum diskusi dan kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait itu, kita bicara dari hati ke hati, kemudian kita lakukan pendekatan secara personal dan itu menurut saya adalah hal yang paling efektif untuk menemukan titik terang dari suatu permasalahan. Bagus sekali Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan yang paling sering saya jumpai itu terkait dengan emosional. Jadi kadang orang-orang yang bermasalah yang terlibat di dalamnya itu kontrol emosinya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kita
kita harus bisa menyatukan bagaimana agar dalam satu forum diskusi tersebut kita dengan emosi yang sama, dengan rasa yang sama, sehingga enak dalam membicarakan permasalahan yang Jadi nyaman ya Bu, Iya. suasananya. Jadi kita bisa mengontrol emosi. Bisa juga dengan menggunakan KSE itu. Iya, Betul sekali. Kemudian apakah ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu atau dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut itu? permasalahan terkait jadwal kita tidak ada ya Bu Desi ya, karena semua masalah yang muncul itu kadang bersifat insidental, artinya kadang tiba-tiba ada masalah kita tidak tahu ya, kita tidak bisa memprediksi masalah yang akan ada, jadi kita bersifat kondisional, situasional dan juga diselesaikan pada saat itu juga. Baik secara kondisional, situasional, dan diselesaikan pada saat itu juga. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah ibu ataupun membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Tentu saja ada ya Bu Desi, karena kita ini di sini tim, jadi kita tidak mungkin bekerja sendiri kemudian memutuskan segala sesuatunya sendiri. Rekan sejawat itu adalah faktor utama atau yang utama dalam membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada juga komite sekolah sebagai mitra di sekolah kami dan juga tokoh masyarakat. Kan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan pengawas sekolah dalam sebuah pengambilan keputusan jika itu memang diperlukan. Bagus sekali ibu. Dari semua hal yang tadi ibu sampaikan, kira-kira hal apa yang dapat ibu petik dari pengambilan keputusan tersebut? Dari pembelajaran yang didapat nih bahwa dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Masalah pasti ada. Jadi dalam pengambilan keputusan kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan, insya Allah kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Pasti semua ada solusinya, asalkan kita bisa menerapkan cara-cara efektif untuk pemecahan masalah tanpa merugikan berbagai pihak. Dan tentunya kita berpihak kepada Bagus sekali. Banyak sekali yang dapat saya pegang kata-kata dari Ibu Fitri, terutama semua orang itu tidak bisa, maksudnya tidak bisa lepas dari sebuah masalah. Tinggal bagaimana kita kebijakan-kebijakan kita dalam mengambil suatu keputusan, ya, agar tentunya salah satunya itu berpihak kepada murid. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mendapat banyak sekali ilmu dan wawasan dari pengalaman-pengalaman yang Ibu lakukan ya dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan mohon maaf apabila dalam bertutur kata saya banyak salah. Mohon maaf setidak-tidaknya. Sukses selalu buat Bu Fitri. Iya. Terima kasih juga ya Bu Desi.